Di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babul 'ashir fi syarhi ratbatil masyikhah. Warada fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la in syi'tum la uqsimanna lakum billahi inna ahabba ibadallahi alladhina yuhabbibuna Allah ila ibadihi yuhabbibuna ibadillahi ila Allahi wa yamshuna 'alal ardi bin nasihah. Bab yang ke-10 fi syarhi ratbatil masyikhah, itu bab yang mensyarahkan tentang kedudukan seorang syekh atau guru ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada bulan yang lewat, bahwa pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang ittakhidz laka mursyidan. Carilah oleh kalian yang bisa membimbing. Maka pada bab ini kita akan membahas tentang sifatul mursyid ila sabilillahi ta'ala, sifat-sifat si pembimbing tadi dalam rangka menuju kepada Allah Ta'ala. Maka diawali dengan tulisan Al-Imam Suhrawardi. Beliau menyebutkan warada fil khabar, atau bisa juga urida, didapatkan atau telah mendapatkan. Kalau warada itu dapat atau mendapatkan, kalau urida didapatkan, fil khabar dalam sebuah hadis, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan secara lengkap, ini kan langsung ya. Biasanya Al-Imam Suhrawardi itu selalu menyebutkan sanad ya. Nah, pada kali ini beliau langsung kepada matan, seolah ingin menunjukkan lebih lengkap pada isi ya. Tapi kalau kita sebutkan secara sanad, sebetulnya lengkapnya haddatsana Abdullah, telah menyampaikan kepada kami Abdullah, haddatsana Khalaf bin Hisham, haddatsana Hazmu ibnu Abi Hazmin qal, mengatakan, ini kalau lengkapnya, sami'tul Hasan yaqul inna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, aku dengar bahwasanya Hasan menyebutkan bahwasanya ada seseorang sahabat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi dia yang jiwaku itu berada di tangannya. Maka kalau begitu siapa dia? Allah. Kita itu boleh bersumpah hanya dengan nama Allah.
tidak boleh dengan nama benda atau makhluk. Demi langit, demi bumi, demi apa nggak boleh. Kalau yang bersumpah demi benda itu cuma Allah saja yang boleh untuk melakukan penekanan. Wadduha, demi waktu yang mulai naik, waktu pagi ya, waktu yang nyaman, tenang, naiknya matahari itu boleh. Wal asar, demi waktu asar, atau yang menyebut demi masa. Al asar itu kan waktu yang hampir tenggelam, yang biasa orang menyesal tuh, karena udah mau malam. Maka penekanan asar itu nanti adalah pada persoalan ruginya manusia. Kenapa? Allah ingin supaya kita memperhatikan waktu itu. Nah, kita nggak boleh bersumpah demi sesuatu yang bentuknya benda atau makhluk. Maka kita bersumpah demi Allah. Wallazi nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku ini di tangannya, berarti demi Allah. La in syi'tum la uqsimanna lakum billahi, jikalau kalian menginginkan aku bersumpah untuk kalian dengan nama Allah, maka sungguh kata Nabi, jikalau kalian ingin aku ini bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan kalian. Inna ahabba ibadallahi allazina yuhabbibunallaha ila ibadih. Sesungguhnya Allah paling mencintai hamba. Ahabba itu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ibadallah, hamba-hamba Allah, allazina yuhabbibunallaha ila ibadih, yaitu orang-orang atau mereka yang menginginkan, yang mengharapkan, yang mengusahakan untuk mencintai Allah kepada hambanya. Jadi yuhabbibunallah ila ibadi, menginginkan, mengharapkan kecintaan Allah itu kepada hamba. Jadi dia berharap Allah itu mencintai hamba-hambanya, hamba-hamba yang dekat-dekat ya, yang hamba Allah lah. Wa yuhabbibuna ibadallahi ilallah, dan mengharapkan, menginginkan, mengupayakan supaya hamba-hamba Allah tadi mencintai kepada Allah. Ada hamba yang mengajarkan kepada hamba-hamba lain untuk mencintai Allah, dan dia juga menginginkan Allah mencintai si hamba tadi. Wa yamsuna 'alal ardi bin nasihah, dan dia berjalan di muka bumi dengan nasihah, dengan nasihat. Ada hamba yang Allah cintai, ternyata itu adalah hamba yang selalu mengharapkan, berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah mencintai hamba-hamba yang lain. Tidak mengutuk, tidak menyalahkan, tidak membenci, tapi dia ingin Allah mencintai itu hamba. Dan dia juga mengajak pada hamba-hamba tadi supaya mencintai hanya kepada Allah. Dan dia juga yang ketiga adalah wa yamshuna 'alal ardi, berjalan di muka bumi ini bin nasihah. Nasihat itu ya nasihat. Tapi secara bahasa nasihat atau nasaha itu tulus. Maka ada istilah taubatan nasuha, taubat yang tulus. Kenapa? Karena nasihat itu mestinya tulus, ikhlas. Maka di sini tingkatan syekh guru itu tulus. Ya, dia tulus, dia ikhlas. Maka guru yang ikhlas itu dia membimbing. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita belajar
Itu di dalam kitab, beberapa kitab Al-Ghazali menyebutkan penting kita itu belajar itu berguru, bukan hanya membaca. Kenapa? Karena guru itu membimbing. Karena boleh jadi kita membaca, oh begini, tapi kita nggak paham bagaimana pengaplikasiannya, atau mungkin kita tiba-tiba dengan ini lalu menyalahkan orang lain. Nah ini yang tidak diinginkan. Maka itulah kemudian kalau kita perhatikan dalam banyak literasi atau literatur ya, orang selalu menisbahkan ini kepada Nabi, hadis, padahal bukan hadis. Misalnya ya, ada beberapa di kajian-kajian mereka menyebut apa istilahnya kajian tasawuf ya dan lain sebagainya. Sebetulnya nggak ada dalam. Jadi dulu zaman Nabi nggak ada kajian fikih, nggak ada kajian tauhid, nggak ada kajian tasawuf. Cuman belakangan memang kajian itu lebih diarahkan kepada beberapa apa istilah-istilah. Nggak ada zaman Nabi itu nggak ada. Semua ilmu sama. Lalu muncul nanti klasifikasi, ada ulama fikih, ada ulama tauhid, ada ulama tasawuf, ada ulama filsafat. Nah, cuman di antara pembagian itu yang kita benci cuman tasawuf. Karena bid'ah. Padahal kalau kita bicara bid'ah, semua kajian-kajian kita itu nggak ada zaman Nabi. Istilahnya pengklasifikasian. Nah, tapi kita anti duluan. Nah, misalnya gini ya, itu disebutnya hadis, padahal bukan hadis. Misalnya ucapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, "Man lam yakul lahu syekhun yurshiduhu," barang siapa yang dia itu man lam yakul lahu, tidak memiliki dia syekh guru yurshiduhu, yang membimbing dia. Jadi yurshiduhu itu membimbing dia. Famursiduhu syaitan, maka yang membimbingnya adalah syaitan. Itu bukan hadis. Itu ucapan Abu Yazid Al-Bustami. Karena dalam pengalaman beliau banyak orang belajar, tapi karena dia tidak ngaji dengan syekh yang mursyid. Ya, ini kita jangan anti dengan itu ya. Apa sih syekh mursyid yang kemarin saya sebutkan? Syekh mursyid itu bukan sekedar hanya ceramah ke hulu ke hilir, mencari banyak jamaah, tidak. Tapi seorang syekh yang mursyid itu layaknya adalah membimbing. Kemarin saya sebutkan bahwa seyogyanya atau sewajarnya, sepantasnya ya, pada bab yang kemarin ittakhid laka mursyidan itu, bahwa seyogyanya yang bagi lisalik, bagi seorang yang berjalan untuk menuju Tuhan, syekhun mursyidun murabbi, dia memiliki guru yang membimbing. Ingat, kita itu hanya mengajar tapi tidak membimbing. Kita itu kebanyakan kajian itu hanya ceramah tapi tidak mengarahkan, membimbing dengan baik. Sehingga murid tadi ketika mendengar ceramah, oh begini, lalu langsung kemudian bila ada yang salah memahami, padahal ada konteks-konteks yang mungkin kita tidak bisa hanya begitu saja paham, lalu akhirnya sing haramkan ya. Ini yang kemudian muncul memandang orang lain itu dengan sinis hanya karena perbedaan paham. Nah, maka yang membimbing sama dengan pola kita itu kan ada istilah dalam sekolah itu istilahnya pendidikan, tarbiyah. Ingat, seorang pendidik itu beda dengan seorang pengajar. Kalau seorang pengajar dia datang kemudian menyampaikan ilmu, selesai pulang. Seorang pendidik dia sekaligus melihat pada dia betul-betul mendidik. Ketika saya diminta ngajar, Pak, udah ngajar biasa. Tapi ketika saya diminta mendidik, ada di antara mahasiswa yang kemudian dia memakai baju agak terbuka pakaiannya. Apa yang saya bilang pertama? Pelajaran pertama, kancing baju sampai tertutup. Itu pendidik. Kalau seorang pengajar udah dia nggak peduli. Nah, itu biasanya terjadi di pesantren, di sekolah. Tapi itu pun kadang-kadang guru
datang ke sekolah cuman kasih tugas, habis itu kemana? Keliling dia. Itu bukan pengajar, itu bukan pendidik, cuman ngajar kan. Makanya hasilnya kualitas murid kita begitu, Pak. Ya, hasilnya PR banyak. Itu kebiasaan kalau di Indonesia ini, tugas dan PR itu banyak, dan itu tidak pernah mendidik. Karena yang menyelesaikan PR itu biasa abah mamanya. Ya. Saya punya teman-teman yang sekolah di Amerika itu nggak ada PR, nggak ada tugas. Nah ini yang perlu kita dalamin ya. Mungkin kalau PR tugas ada kapasitas ya, sehingga akhlak itu lebih diutamakan. Makanya kemarin itu, siapa sih guru itu? Yaitu dia yang apa istilahnya, liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah, yang menghilangkan kelakuan buruk minhu, daripadanya. Saya berulang kali ingin cerita yang kemarin itu sempat saya ambil dulu, sempat saya sampaikan. Ada seorang ibu pakaiannya muslimah sekali, tapi ada melihat gadis remaja pakai kerudung kemudian celananya ketat. Lalu dia tarik itu kerudung si muslimah tadi dengan alasan bahwa nggak pantas dia pakai kerudung karena pakaiannya ketat. Benar memang, tapi pantaskah juga menarik kerudung orang lain? Akhlak. Dia belajar tapi nggak berakhlak. Dia lupa bahwasanya barangkali dulu dia zaman dulu mungkin lebih parah daripada dua gadis ini. Nah inilah yang terjadi pada kasus teman-teman yang awal hijrah. Maka hijrah awal itu biasanya, kata Umar bin Khattab itu begini, orang yang berilmu pertama itu sombong dulu. Ini sombong dulu, wah aku sunnah nih. Oh itu nggak sunnah, sombong dia, ya kan? Awal-awalnya merasa diri yang paling sunnah, itu sombong di situ, di awal-awalnya. Kenapa? Karena dia cuman belajar di situ, dia tidak dididik, dia tidak diarahkan. Padahal kesombongan, kedengkian yang kemarin saya sebutkan, kedengkian itu istilahnya seperti api ya. Kesombongan sama dengan kedengkian tadi, al-hasud bikulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidun nar fi zar'i amalihi. Itu istilahnya kesombongan atau kedengkian atau apapun, baik ucapan dan perbuatan, itu seperti api yang menghanguskan amal kita. Al-hasad yaqulul hasanati kama taqulun narul khatabi, bahwa hasad, kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakaran. Kita mudah sekali marah ya dengan orang yang berbeda paham dengan kita. Nah itu salah satu cara guru tadi. Gimana caranya? Maka yang kemarin saya ambil sedikit lagi, yang kemarin itu, bahwa dia itu istilahnya ibarat kata itu adalah bitarbiyah, dengan tarbiyah ya, dengan pendidikan. Makanya guru itu dia betul-betul tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Mendidik. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana, lalu menjadikan, mengarahkan, menunjukkan posisinya kepada akhlak yang terbaik. Dan wa makna tarbiyah, dan makna mendidik itu adalah yasbahu fi'lal fallah, itu seperti petani ya. Jadi serupa dengan petani, alladzi yaqla'u syauq, yang mencabut duri, wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah. Ya. Betul. Ya, betul. Karena dulu dia yang ceramahkan ini kemarin. Juara 1 di Kabupaten Banjar, Pak. Dia sengaja mengutip kitab ini, ceramah di Kabupaten Banjar, dan juara 1 tuh yang ujung tuh. Juara berapa? Juara 1 ya. Iya. Dia ketawa karena dia melihat saya mengutip ceramahnya dia.
Yang ngutip dia apa saya nggak tahu ya. Nah jadi dia seperti mencabut atau menghilangkan tumbuhan pengganggu supaya hasilnya sempurna. Jadi bukan sekedar hanya ibadahnya bagus, puasanya baik, rajin sholat tahajudnya, tapi dia menghasilkan akhlak yang baik. Ingat, tugas manusia itu dua loh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Hubungan dengan Tuhan. Hablum minallah. Gimana hubungan dengan Tuhan tadi? Ya salat, ya puasa, ya haji, ya zakat. Tapi di sana juga Allah perintahkan, Allah jadikan kita inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifatullah. Tugas manusia yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Kenapa Allah jadikan? Aku hendak menjadikan di bumi itu khalifah. Posisi khalifah itu gimana? Hablum minan nas. Maka hubungan dengan Allah itu adalah Abdullah, hubungan dengan manusia adalah hablum minan nas. Yaitu khalifatullah tadi. Maka percuma kita itu hanya mengedepankan hablum minallah tapi lupa hablum minan nas. Hablum minan nas terlupakan. Nah disinilah pada waktu yang kemarin saya cerita ada seorang laki-laki yang berulang-ulang Nabi menyebutkan yatlu'ul ana min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. 3 kali Nabi nyebutin. Akan muncul seorang laki-laki calon penghuni surga. Apa amalan dia? Setelah diselidikin oleh Abdullah bin Umar, beliau menginap di rumah orang tadi, dilihat tiap malam nggak ada tahajud, dilihat pagi nggak ada salat duha, dilihat puasa juga nggak ada. Apa amalan dia? Ternyata tidak ada kedengkian, selalu bersyukur dan tidak ada dendam. Apa kata Abdullah bin Umar? Itulah amalanmu yang istimewa, yang kami barangkali tidak mampu melakukan. Salat kami bisa, puasa kami bisa, tapi kami nggak bisa begitu, susah. Dihina, marah kita. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab menyebutkan tahapan yang kedua seorang yang berilmu itu adalah tawaddu. Di mana? Ketika dia banyak belajar. Kalau kitab kita cuma satu, kalau kita belajar cuma satu, tapi tidak memperbanyak bacaan, tidak memperbanyak pelajaran, tidak memperbanyak baca kitab-kitab lain, yang terjadi apa? Yang terjadi kita itu sombong. Kita akan kaget-kaget. Intinya gini, saya di Muhammadiyah, saya berpegang pada tarjih. Yang saya pegang tarjih. Tetapi ketika ada orang lain yang tidak berpegang pada tarjih, berbeda dengan kita, tapi kita udah banyak bacaan, kita nggak akan kaget dan nggak akan nyalahkan dia. Kenapa? Dia punya dalil, dia punya petunjuk. Karena jalannya adalah ke Tuhan juga. Nah di sini maksud saya, bacaan yang banyak membuat kita tawadhu. Puncaknya nanti seseorang yang sudah pada tahapan yang ketiga, bahwa ketika dia banyak belajar, dia banyak mengaji, dia banyak berguru, maka pada tahap yang ketiga dia tidak merasa memiliki apa-apa. Itulah tingkat kehambaan. Karena pada saat kita merasa memiliki, maka berat ini. Biasa kalau kita merasa berisi, minta apa? Minta dipuji. Dan kalau orang nggak menghargai, nggak menghormati, biasanya kita marah. Oh aku kan dokter misalnya, oh aku kan kiai, oh aku kan syekh misalnya. Nah itu yang terjadi. Nah baik, kita lanjut ya. Ternyata apa kemarin itu? Ternyata amalan orang itu adalah amalan batin. Apa amalan batinnya? Tidak dengki, sabar, ikhlas, syukur. Itu amalan batin. Alangkah ruginya kita datang ke rumah Tuhan, tapi sang pemilik rumah nggak mau nemuin kita. Tapi beruntungnya kita, tatkala sang pemilik rumah itu justru yang mendatangin kita. Kapan itu? Ketika ada orang yang menjerit merintih kelaparan, manusia yang kekurangan, kita datangin, kemudian kita kasihkan dia makan. Ada yang telanjang, nggak punya uang, nggak punya baju, kita kasih dia pakaian. Tuhan pemilik rumah itu akan datang kepada kita. Disitulah konsep-konsep kenapa di dalam sholat berjamaah itu diperintahkan oleh Nabi untuk merapatkan shaf. Kalau tidak masuk, tidak rapat shaf, setan di tengahnya.
Setan itu dimanapun bisa masuk, Pak. Apa yang dimasukin dengan setan sana? Kita yang malas ini nggak level, ngapain saya sampukan bahu saya dengan dia? Itu setannya. Merasa diri. Maka di dalam salat itu tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kedudukan. Semua sama. Yang ada hanya imam dan makmum. Nah, baik. Maka kemarin itu sampai di sana. Maka disitulah la budda li salik min syaikhin yurabbihi wa yurshidu ila sabilillahi ta'ala. Maka bagi seorang yang berjalan menuju Tuhan itu, dia harus memiliki guru yang mendidik dia dan membimbing dia. Ingat, kita itu selalu anti loh bahasa mursyid, murabbi. Itu kan ada dalam ajaran tasawuf, bukan. Itu bahasa Arabnya. Yurshidu yang membimbing, ya. Yurabbihi yang mendidik artinya. Ini kan selalu dikaitkan dengan tasawuf dan kita kebetulan anti tasawuf. Padahal Ki Haji Ahmad Dahlan orang bertasawuf. Buya Hamka orang bertasawuf. Dulu Ki Haji Gusti Abdul Muiz juga orang bertasawuf. Apa sih tasawuf? Nah, ini yang harus kita perdalam. Jadi saya mencoba menetralisir dulu, jangan anti dulu kita. Karena kalau anti di sana yang terjadi semua diharamkan. Maka yang membimbing, siapa dia? Guru tadi. Membimbing dan memberikan tunjukan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala arsala lil ibadi rasulan lil irsyad. Anda lihat. Karena Allah Ta'ala itu mengutus seorang hamba, mengutus bagi lil ibad kepada hamba-hamba rasulan, seorang rasul. Kepada hamba diutus Allah seorang rasul. Untuk apa Rasul Allah utus? Lil irsyad, untuk menjadi mursyid, pembimbing. Lil irsyad, untuk membimbing. Yang membimbing namanya mursyid, ya. Nah, Allah mengutus Rasul apa? Lil irsyad, untuk membimbing ila sabilih, ke jalan Tuhan. Maka Rasul itu mursyid. Ya, mursyid bagi kita. Fa idza ta'ala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasul itu sudah tidak ada lagi, faqad khalaqal khulafa'a fi makani, maka diganti dengan pengganti pada posisi beliau. Siapa pengganti Rasul? Al ulama warasatul anbiya. Ulama. Hatta yurshidu ila Allah taala, hingga dibimbinglah mereka kepada Allah taala. Nah, lalu kita masuk pada tadi sifat-sifatnya. Tadi saya sebutkan bahwa di hadis yang ini tadi, bahwasanya Rasul bersumpah, jikalau kalian, aku bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, berarti Allah, dengan nama Allah, jikalau kalian hendak, aku bersumpah kepada kalian demi Allah, bahwasanya ada hamba-hamba yang paling Allah cintai. Siapa dia? Yang pertama, yang mengharapkan Allah mencintai kepada hamba. Dia berdoa, ya Allah cintai si fulan, ya Allah cintai si fulan. Gak ada kebencian, Pak. Susah kan? Gak ada kebencian, gak ada kedengkian, siapapun dia. Mau dia, makanya nanti seorang yang tulus, nasihat yang tulus, kritik pun tulus. Contohnya ya, ada kelompok A, kita ingin mengkritik dia, kritik yang tulus, nggak boleh karena kebencian, tulus, nasihat itu tulus. Nah, maka pertama itu. Yang kedua adalah yuhabbibunallaha ila ibadih, dan dia juga mengajarkan mencintai Allah kepada hamba, karena tujuan kita Allah, mengajarkan mencintai Allah kepada hamba. Wa yansuna fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di muka bumi dengan tulus, menasihati itu tulus, tidak lantaran pengen dihormati, tidak ingin dianggap sebagai ustadz, kiai, ulama, tidak, tulus betul dia. Nah, baik, kita lanjutkan tadi tentang kriteria atau sifat syekh yang pantas untuk kita jadikan guru tadi kan. Nah, ini nih. Wa hadzal ladzi
dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini alladzi dzakarahu, hadis ini maksudnya ya, yang menyebutkan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia adalah ratbatul masyikhati wa da'wati ilallahi ta'ala. Itu menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan guru dan para da'i kepada Allah Ta'ala. Li'anna syekh, karena bahwasanya syekh itu hatinya tulus, yuhabbibullah ila ibadihi hakikatan. Jadi hakikinya seorang guru itu dia menginginkan bahwa Allah cinta kepada hambanya dan hambanya cinta kepada Allah. Dia bukan siapa-siapa. Jadi ketika ada murid kemudian menghormati, sekedar menghormati, tapi cinta utama kepada Allah. Nah, di situ posisi yang dimaksudkan oleh Imam Surawardi. Wa yuhabbibu ibadallah ilallah. Nah, maka kemudian wa syartu syekh, dan syarat seorang syekh, seorang guru tadi, alladzi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu wasallamuhu. Maka syarat seorang guru yang layak, yasluh, saluha, itu lawan daripada jahula. Saluha itu tepat, pas, tidak timpang. Jahula itu timpang. Misalnya gini, kita punya anak itu sejatinya dia ini tepatnya itu masuk sekolahnya di kedokteran. Kita sekolahin dia di teknik, itu nggak soleh. Kesolehan itu apa istilahnya? Ketepatan. Ya, jadi ketepatan itu soleh. Seorang istri yang dia itu disebut istri yang solehah, apakah istri yang banyak mengaji, sholat tahajud, walaupun suaminya ada di rumah? Belum tentu. Itu belum ukuran kesolehan. Tepat enggak? Laki di rumah, kemudian dia kerjaannya habis sholat isya, sholat malam, nanti ngaji, tengah malam dia tahajud, kemudian paginya dia puasa, lakinya di rumah. Sehingga seorang istri ketika tidak diperkenankan oleh Nabi puasa sunat sementara suaminya di rumah, itu bukan kesolehan. Itu bukan istri yang solehah. Kalau mau disebut silakan perempuan solehah, tapi dia bukan istri yang solehah. Nah, saluha itu pas. Nah, di sini seorang guru yang layak, pas, tepat, naiban li Rasulillah salawatullah, untuk menggantikan Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi, ayyakuna aliman. Maka yang pertama itu adalah aliman. Dia memiliki pemahaman, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki kealiman. Dia alim, dia paham. Kalau tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa guru itu ibarat seorang petani yang mencabuti duri yang mengganggu atau pohon-pohon pengganggu, maka yang kedua, seorang guru itu bisa diibaratkan hari ini seperti supir yang dia paham betul apabila ini jalan macet, dia punya jalan alternatif untuk menuju tujuan ketika jalan itu buntu. Apa yang kita tangkap? Dia memiliki pemahaman luas. Tidak hanya tok satu madhab dia bisa, dia semua madhab. Tapi kemudian dalam praktek dia, boleh jadi dia menggunakan satu madhab. Contoh gini Pak, beberapa waktu yang lewat dalam bulan-bulan ini, misalnya ada seorang ustadz teman saya alumni Madinah, dia baru lulus di Madinah, tapi ustadz, dia ngajar juga di mana? Di sekarang namanya Al-Irsyad ya, Bakkah. Al-Irsyad berapa tuh? Kemudian dan sekarang kalau lulusan Madinah tuh bukan LC lagi Pak, bukan, itu kan license.
Enggak lagi, BA. Gelarnya BA. Jadi S1 tapi BA. Coba tanya. Yang sejak tahun 2000 berapa? 2000 saya kurang jelas ya, 2020 apa? Jadi kalau ada yang alumni Madinah baru lulus di 2023 kemudian LC, itu enggak benar tuh. Jadi alumni Madinah sekarang BA. Bachelor of Arts, bukan lagi license, bukan lagi. Nah, waktu itu dia menikah dan pernikahannya ditolak oleh pihak pengadilan isbatnya. Alasannya karena yang menikahkan itu adalah anak. Bolehkah menikahkan itu anak, Pak? Anak si janda. Dia nikah sama janda. Dia menikah sama janda. Kemudian ini lagi kalau behigaan kayak gini, Pak. Dia nikah sama janda. Maka yang menikahkan anak, boleh enggak? Kasusnya Nabi menikah dengan Ummu Salamah yang menikahkan anaknya. Di dalam mazhab Hambali Hanabilah sah, Pak. Tapi sekarang antum berada di Indonesia. Maka di Indonesia tidak dianggap, tidak diakui. Maka dianggap tidak sah. Tapi kan Ustadz, saya bilang gini, kalau antum tidak terima dengan putusan pengadilan, antum bisa melakukan kasasi. Tapi di Mahkamah Agung repot. Jadi gimana Ustadz? Udah nikah aja di sini. Beliau nanya lagi, siapa yang nikahkan? Saya bilang karena kita Syafi'iyah. Pertimbangan hukumnya kan banyak juga, ya. Maka saya tidak mengatakan dia salah, dia benar. Secara hukum dia sah, Pak. Nah, tetapi kemudian saya bilang yang nikahkan nanti adalah ding sanak. Tapi Ustadz, ding sanaknya kada sembahyang. Bolehkah wali yang menikahkan yang sementara walinya nggak sholat? Dia takut juga jangan-jangan nanti keluar dari Islam, karena salah satu bukti kemusliman seorang adalah sholat. Kalau dia tidak sholat maka pokok kafir, akan kafir, kan gitu ya. Saya bilang dia masih bersyahadat nggak? Masih bersyahadat. Ya udah, dia masih muslim, nikahkan dia. Karena wali nggak diwajibkan, nggak ada istilah syarat mutlak tuh tidak fasik kecuali saksi. Saksi itu harus tidak fasik. Makanya kalau saksi jangan asal pilih. Nah itu singkat kisah pernikahan hari Sabtu. Teman-teman alumni ini banyak ya. Rata-rata kan kalau alumni Madinah itu banyak yang pakai jenggot ya. Dan itu saya akui memang benar kan ya. Tapi juga yang tidak pakai jenggot jangan disalahkan gitu aja. Kita harus paham apa sih maknanya gitu ya. Lalu saya bilang gini aja antum ikutin tradisi kita bewali. Kalau mereka nggak ada istilah bewali, Pak. Coba kalau Habib itu pernikahan, nggak ada istilah bewali. Langsung aja bawa wakil. Kenapa? Karena istilah bewali itu dalam bahasa hadis itu gini, istilahnya istajanah beizin. Siapa yang minta izin? Si bapak. Atau siapa yang minta izin? Kalau dia adalah si janda, berarti si janda minta izin. Kalau dia gadis yang minta izin siapa? Si bapak. Nah, sekarang si perempuannya udah siap, udah nyata, udah siap, nah berdandan, berarti hakun. Maka langsung dinikahkan. Nah, kemarin saya bilang udah berizin aja dah. Jadi prosesi adat kita laksanakan. Dia setuju, dia ngikutin. Karena saya berikan penjelasan supaya dia paham. Dan alhamdulillah dia karena memang posisinya dia orang berilmu tapi tawadhu, ya. Nah, tapi kemudian besoknya saya dibernikan di Masjid At-Tanwir, Pak. At-Tanwir itu di masjid kita di Sultan Adam. Jadwal jam 8, tapi perempuannya datang lambat. Setengah jam lebih belum datang-datang. Maka dalam tradisi kita harus istilah berizin atau bewali. Ya. Kalau saya menunggu si perempuan, di mana bibinya lagi berdandan, menunggu di hotel misalnya atau di mana menunggu lagi berdandan, di belakang saya nunggu. Udah saya bilang gak usah lah yang adat nang bah nikahkan ulun, langsung aja pian nikahkan. Tapi nang bapak anu aja Ustadz, ulun bewakil aja. Udah bewakil. Kalau saya menghadangi si bebiniannya, jam berapa lagi pernikahan? Buntu jalan.
Maka ketika kita memiliki jalan buntu, ada jalan lain. Tentu tidak menyalahi. Nah, disitulah seorang guru itu dia mestinya karena ilmu Tuhan itu luas. Maka kalau ada jalan buntu, kemarin di Sekumpul itu jalan tuh macet, Pak. Yang hari Sabtu itu saya masih ingat. Posisi itu macet. Supir itu paham jalan sini supaya cepat sampai ke Banjarmasin. Ketemu jalan itu sebelum maghrib udah nyampe di Banjarmasin. Yang terimbai jalan juga, tapi dia nggak tahu jalan, tengah malam baru sampai Banjarmasin. Ya, nah, baik kita lanjut ya. Jadi layak, pantas. Itu apa yang aliman paham. Illa anna kulla alimin la yasluhu lil khilafah. Tetapi tidak semua orang nang alim, nang paham itu pantas jadi pengganti Rasul. Enggak semua yang alim, yang dalam artian sini menjadi guru yang bisa mendidik, enggak semua. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi ala sabilil ijmal hatta la yadda'iya kullu ahadin annahum rasyidun. Nah, dan sungguh wa ini ubayyinu laka, aku ingin jelaskan kepada kau ba'da alamatihi, sebagian daripada tanda-tandanya, ala sabilil ijmal, walaupun pada hal jalan yang umumnya saja, yang umum-umumnya saja, hatta sehingga la yudda'iya kullu ahadin annahum rasyidun, tidak semua orang bisa disebut sebagai pembimbing. Tidak semua. Penceramah itu belum tentu dia pembimbing. Makanya saya selalu bilang begini, Pak ya. Saya sampai sekarang masih punya cita-cita ingin bangun pesantren. Maka biasanya seorang yang membangun pesantren itu kalau bisa jangan ke hulu ke hilir, dia betul betungganah. Itu pembimbing betul. Nah, kemudian fanaqulu may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Maka kami ingin sampaikan bahwa syarat selain alim tadi adalah may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Orang yang berpaling daripada cinta dunia dan cinta kedudukan. Ingat loh. Bedakan cinta dunia dan cinta kedudukan itu dengan penampilan. Karena Hasan Al-Basri itu kalau berpenampilan itu begitu luar biasa. Kendaraannya kuda yang paling bagus, sehingga ada temannya bilang kau belum jadi orang yang mursyid karena pakaianmu tuh lihat mewah, kendaraanmu mewah. Kalau istilahnya Alphard, mestinya kau kendaraanmu paling ya biasa-biasa. Apa kata Hasan Al-Basri? Ketasawufanmu, kemursidanmu itu hanya pada pakaian, bukan pada hatimu. Karena boleh jadi kita berpakaian bagus, rapi, pakai jas, pakai kendaraan Alfa, tapi hati itu tidak sombong, tetap sederhana. Itulah kezuhudan sebenarnya. Nah, jadi saya habisin dulu. Jadi guru itu syarat pertama adalah dia tidak cinta dunia, tidak cinta kedudukan. Kemudian waqattaba asyaikhan basiran tasalsalu mutabi'atuhu ila sayyidil mursalin, dia tersambung guru tadi kepada Rasulullah. Wa kana muhsinan riyadatan, dan dia itu berusaha sebaik-baiknya melatih nafsihi, jiwanya, dengan mingkillatil akal, sedikit makan, wal qaul, sedikit bicara, wa naum, sedikit tidur, wa kasratis sholawat, memperbanyak sholawat, was sadaqah, dan sadaqah, was saum, dan memperbanyak puasa. Ini dulu Pak bagian pertama yang mungkin kita pahami kriteria seorang guru yang membimbing atau yang mendidik. Saya kira sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.